Tanpa berpanjang kata, Sportifiers, apa kiranya komentar Bung Toel tentang kegemilangan Indonesia menahan imbang Australia tadi malam? Silakan bos. Kegemilangan, hiperbol sekali itu, kegemilangan. Ya kan nggak menang ya, gemilang dong. Begitu ya. Dari sudut mana? Dari sudut satu poinnya oke lah, patut disyukuri. Langsung aja dari sudut ST lah. Dari sudut permainan. Oh, permainan dulu, oke. Iya, kan tidak ada yang berubah sesuai prediksi, cenderung bertahan. Sebetulnya di awal pertandingan sempat, keren sempat ya? Ini juga tuh, kok main neken nih sejak awal, pressing di atas. Tapi ternyata babak pertama cuma bisa bertahan 15 menit. Indonesia 3, Australia 15. Dari situ memang sudah kelihatan sih ya. Ya, secara sepak bola statistik itu menunjukkan bahwa kita memang dalam posisi ditekan habis. Ini adalah poinnya. Tapi secara sepak bola menurut saya sih tidak mengesankan ya, sesuai perkiraan gitu. Nggak ada perubahan. 2 pertandingan awal di Aral ya nggak ada perubahan. Nggak ada perubahan mindset gitu loh. Meski kita sudah kembali di awal formasinya 9-2. Naturalisasi 9-2-nya itu kemarin Rizkyrido Marcelino. Lalu berubah di babak kedua jadi 8-3 karena Witan masuk. Baru di akhir-akhir masuk lagi Wahyu Prasetyo gitu loh. Jadi sebetulnya sih dengan penambahan dengan boosting akselerasi belum worth it dari sisi permainan. Belum sepadan, langsung nggak pakai basa-basi. Dengan effort Erick Thohir dengan akselerasi naturalisasi yang sebanyak ini, kan kemarin di tim ini yang dipanggil ada 11, 2 di cadangan kan, 9 main. Permainan sepak bolanya belum sepadan. Ya, oke. Tapi secara hasil gemilang bos. Oh gitu ya? Gemilang lah. Ukurannya apa gemilang? Ukurannya dari rekor pertemuan. Oh iya. Dari pertemuan. Upaya bahwa kita mengolek poin. Oke, sedikit-sedikit 1, udah 2. Oke. Lawan Bahrain Cina nanti Bahrain mungkin 1 atau bisa jadi menang. Lawan Cina menang. Udah gitu berapa ya? tuh? Itu kan away semua. Ngeri itu. Oktober itu Optimis 2 kali kan away. boleh. Iya harus kalau optimis sih sikap dasar. Oktober itu jadwalnya away, Bahrain dan Cina away dua-duanya. Tapi poinnya kalau dari sisi rekor pertemuan kan kita berarti baca data lah itu sih. Tapi kalau kita bandingkan misalnya 2009 pun Benny Dolo pernah tahan imbang Australia juga kan 0-0. Zamannya Budi Sudarsono, lalu Musafri. Masih ada Firman Utina, Ponario gitu kan. Sedikit flashbacknya. Iya, ada Haryono gelandang bertahannya. Gitu. Lalu di belakangnya kan Karis sama Maman tuh. Karis, Maman, Ricardo Salampesi. Kipernya Marcus Horizon. Dengan materi seperti itu aja bisa tahan imbang Australia 0-0 gitu loh. Tanpa naturalisasi. Nah, sekarang dengan boosting itu di mana pertanyaan sepak bolanya, di mana peningkatan kualitas permainan sepak bolanya timnas itu di mana? Wong 3763 tetap main di kandang pun posisinya. Ya kalau melihat rekor catatan kan skor imbang tanpa gol itu mengulang capaian terakhir Indonesia ketika jumpa Australia pada kualifikasi Piala Asia 2011 Tom. Ya, pertandingannya 2009 tapi. Iya pada tanggal 28 Januari 2009. Ya. Oke, terus Budi Sudarsono lah. selain itu Indonesia belum mampu mencetak gol ke gawang Australia pada laga kandang sejak duel kualifikasi Piala Dunia 1982 yang digelar pada tanggal 30 Agustus 1981 di Stadion 10 November Surabaya. Itu ada rekor juga seperti itu. Nah, Bung Toel. Ya. Apa yang paling mengesankan buat Bung Toel dalam pertandingan tadi malam? Tentu ada dong. Hanya Paes aja kali ya, Martin Paes aja kali yang mengesankan. Cuma kan analisisnya begini, Martin Paes memang sudah bagus dari sononya, makanya dinaturalisasi kan. Jadi Anda akui memang tuh pemain bagus, keren lah ya. Ya bagus. Untuk level Indonesia bagus gitu loh. Dia kan sudah bagus, bukan karena polesan atau sentuhan Sinteyong gitu loh. Oh, jadi siapapun pelatihnya kan dia sudah punya kualitas standar itu gitu loh. Nah kalau kita mau sedikit lebih tajam, pertanyaannya berarti yang dikerjakan Sinteyong beserta 2 pelatih golkipernya apa? Kan di timnas sekarang pelatih golkiper itu ada 2. Oke. Iya, semewah itu staf kepelatihannya, pertanyaannya apa yang dikerjakan untuk golkiper?
Kalau Martin Paes memang sudah dari sononya gitu loh. Jadi yang bagus Martin Paes kan. Dalam kontribusi draw lawan Australia, Martin Paes sangat menonjol. Ya. Nah, kalau bicara siapa yang berjasa dengan Martin Paes, menurut saya harus tegas-tegasan juga ngomong Erick Thohir, karena sampai bisa main lawan Arab dan lawan Australia, ini ada upaya lobby Erick Thohir kepada FIFA kalau menurut saya. Sehingga kemudian bisa main kan. Yang dalam sehari menjelang pertandingan lawan Arab itu saya baca postingan kejutan baru gitu loh. Oh, rupanya kejutan baru itu Martin Paes bisa main. Gitu. Catatan lu bahwa kenapa harus banyak bertahan dengan jumlah naturalisasi yang sudah sekian, dengan komposisi yang demikian gitu. Kenapa masih harus seperti itu? Parkir bus lah segala macam. Kenapa belum berani lebih menyerang gitu loh? Kalau begitu sama dong dengan yang lampau. Nah, orang nggak bisa terima itu, Tom. Kebanyakan publik end game-nya yang penting. Nah, penjelasan lu gimana? Iya, makanya. Pembelaan lu bagaimana? Kalau awam hanya melihat hasil produknya, hasilnya, resultnya, apakah itu draw atau menang, itu normal-normal aja, sah-sah aja. Tapi kalau orang yang ngerti bola, apakah kita berpikir hanya sampai menang kalah, draw, menang kalah draw? Ya kalau pandit hore-hore boleh lah, gitu kan. Tapi saya merasa bahwa kita harus memberikan gambaran yang lebih tajam. Mau didengar mau enggak, terutama oleh PSSI sebagai pemegang otoritas, itu kan haknya juga PSSI, haknya Erick Thohir gitu. Tapi saya mau kasih sebuah penajaman. Ini kan soal mindset. Kalau kita dulu inferior, lalu kita bertahan dan sebagainya, oke lah. Tapi sekarang kan dengan penambahan itu, kok nggak berubah mindsetnya? Kok nggak berubah cara mainnya gitu? Artinya apa? Upaya effort luar biasa lewat proses yang namanya naturalisasi, menurut saya tidak diimbangi dari sisi kualitas taktikal, strategi bermain gitu loh. Apakah anak-anak ini Jay Izes, Justin Hubner, Calvin Verdong, Sandy Walsh, Ivar Jenners, Nathan Chuaon, Tom Hai, Ragnar Oratmangun hanya bisa bermain dengan cara seperti itu disuruh bertahan? Gitu loh. Kan menurut saya sih enggak juga dong. Kapasitas kemampuan maksimal potensinya kan harus dikembangkan. Tapi kalau STY tadi mengambil posisi dia cari yang paling realistis, menurut saya sih dia cari yang paling menguntungkan dirinya. Karena kemarin lihat aja main ditekan habis-habisan pun 37-63 position dengan 19-5 sementara Indonesia cuma 5-2 shooting ke gawangnya. Itu kan disambut luar biasa. Selesai pertandingan muter-muter gitu, babai-babai gitu kan seolah-olah kayak juara. Kan saya nggak melihat itu di pelatih level dunia manapun melakukan itu gitu. Dia seolah-olah sudah ini, karena menurut saya secara pragmatis memang ada target-target objektif tertentu yang STY ambil dan secara itu kan dia aman. Secara 1 poin aman. Publik bersorak-sorai katanya. Bahwa saya ingin memberikan sebuah ketajaman, ya itu kan hak pribadi saya sebagai pengamat bola. Ya, tidak ada yang melarang. Tapi kan begini, Tom. Korelasinya dengan katakan realistis dan spekulatif. Betapa beresikonya kalau seandainya STY memaksakan skuadnya itu lebih banyak menyerang ofensif gitu daripada bertahan. Lah dengan bertahan aja, Tom, itu kan kita bisa lihat stamina pemain ini kan. Beda dengan lawannya. Nah kan bagaimana kalau dia dipaksa banyak menyerang? Ya, soal stamina tuh satu hal. Kan kemarin sempat rame-rame tuh, pandit banyak ngomong, publik banyak ngomong bahwa di era STY stamina 90 menit nggak ada yang megap-megap, kan begitu. Loh kenyataannya waktu lawan Arab Tom Hai menit 67, Sandy Walsh 70-an habis, kemarin juga habis. Ketika lawan level level tim yang lebih tinggi ya. Iya, kan sesuai dengan ucapannya sendiri dong level Asia. Kan pada megap-megap tuh, artinya kan orang bilang bahwa itu berkat STY semua gitu kan. Mana buktinya kalau berkat STY? Kok megap-megap? Kok kemarin nggak berani pasang Tom Hai sejak awal? Ya karena tahu kan, ternyata nggak kuat gitu loh. Apalagi main bertahan. Main bertahan tuh bahasa awamnya, bahasa pemain bola, orang sepak bola, capeknya setengah mati gitu loh. Karena dia dikendalikan. Dia harus reaktif, yang pegang kendali lawannya yang nyerang gitu kan.
Itu loh. Itu menarik tuh catatan stamina tuh yang kemarin mengagung-agungkan gitu loh. Karena STY lah stamina pemain Indonesia hebat atau pemain timnas kita hebat, buktinya. Ada lagi yang mau disampaikan? Ya menurut saya sih Sinteyong nggak cukup punya jurus lah. Kalau kita pakai istilah pendekar, jurusnya nggak punya lagi untuk Jurus meningkatin pamungkas. Iya, nggak jurus yang lain, harus banyak jurus kan. Jadi buat saya sih Sinteyong tuh nggak punya jurus lain lagi untuk meningkatkan level permainan timnas. Coba aja lihat nanti lawan siapapun di level ronde 3 ini. Kita berharap lawan Bahrain dan China dia keluarkan jurus baru, Tom. Ya harapannya, tapi seumur-umur dia pegang Korea Selatan pun kan begitu main. Anda melihatnya begitu? Iya, sampai ke Indonesia pun. Dia benar-benar pragmatis. Makanya dia selalu mainkan itu. Kami realistis. Jadi dia turunkan dulu ekspektasi publik. Begitu dapat draw, maka sorak-sorai kan. Kayak begitu. Oke, well, satu kalimat, kalau kemarin satu kata. Satu kalimat untuk timnas secara umum. Timnas sih sudah bekerja keras. Dalam hal ini pemain squad, Jess, saya bilang. Cuman apakah ini akan memberikan sebuah warisan buat sepak bola Indonesia jangka panjang? Saya meragukan itu. Kalau untuk STY saya ragu. Dia bisa meningkatkan level kualitas permainan timnas. Saya ragu. Oke, berikutnya satu kalimat. Nah, ini satu kalimat buat Martin Paes. Kemarin Anda bilang menggoda. Iya. Sekarang apa? Satu kalimat. Pemain hebat tuh nggak perlu banyak waktu untuk nunjukin kualitasnya. Martin Paes nggak perlu yang adaptasi apa segala macam karena dia sudah punya kualitas. Dia tunjukin itu. Kita tepuk tangan buat Martin Paes. Pemain hebat tuh nggak usah butuh waktu lama untuk nunjukin hebatnya gitu, Sub. Oke, paham. Satu kalimat buat STY. Walaupun Buat Anda STY. udah paparin tadi di depan. Dia senengnya babai-babai gitu kalau habis pertandingan. Itu happy dia, seneng dia itu kayak gitu. Ya gembira lah. Mau pulang poin. Enggak, kita kan pernah ngelihat waktu 2000 berapa ya? 2004 ya. Mourinho juara sama Porto. Dia cuma sekelebatan loh waktu selebrasi. Ya dia biarkan panggung itu buat para pemainnya. Habis itu dia lepas medali ini dia ngeloyor ke ruang ganti kan. Ternyata kemudian dalam wawancara berikutnya kita tahu bahwa saya ingin rebut Piala Champion lagi dengan klub lain. Dan rupanya terwujud itu kan. Tom, banyak di sosial media, netizen lah Ya. terutama, itu mengkritisi Anda, Ya. memprotes Anda. Ya. Kenapa harus nyinyir? Ya. Kenapa harus sentimen dengan STY? Ada apa? Enggak ada apa-apa. Cuma buat saya sih, saya baca, saya ikuti perkembangannya. Kalau istilah orang Bandung atau orang Sunda, pupujian STY itu. Pupujian? Pupujian. Apa tuh? Ya senang senang spotlight gitu loh. Senang spotlight. Pencitraannya gede gitu loh. Padahal secara kalau kita lebih tajam analisis, nggak ada perubahan permainan. Seneng glorifikasi, itu gimana? Bukan glorifikasi. Senang sorotan, senang gitu. Senang diteriakin gitu loh. Oke. Yang terakhir, Senang dilulukan gitu. satu kalimat untuk supporter Anda supporter timnas secara umum. Luar biasa kalau supporter timnas sih. Fanatismenya luar biasa, kecintaannya pada timnas luar biasa. Nggak diragukan dari dulu. Nggak ya? diragukan. Soal pengetahuan bolanya sampai mana kan urusan mereka masing-masing. Kan? Tapi kalau soal kecintaannya luar biasa. Oke, berikutnya tadi gue bilang terakhir tapi masih ada lagi. Sorry ya. Satu kalimat buat para hater Anda. Hater. Ya, yang suka menghujat-hujat Anda di kolom komentar sosial media. Ya itu masalahnya lah. Kalau yang omongannya sampah atau apa ya saya nggak tertarik sama sekali. Sampah buat apa ya? Ya kotoran sampah gitu kan. Karena yang tertarik sama kotoran sampah kan lalat gitu loh. Kalau saya senangnya madu. Jadi itu artinya lu apa tuh kalau yang suka madu? Lebah. Lebah yang masih suka Oh, madu. iya. Yang suka madu ya, gue suka madu. Ya kalau yang hater kan masalahnya bukan masalah gue gitu, bukan persoalan gue. Gitu so. Jadi ya, sebode teuing gitu ya. Iya sih sebetulnya. Gitu loh. Tapi kabarnya Anda kalau ada yang berani ini mau menyiapkan ada kuasa hukum ya? Ya untuk hal-hal yang kelewatan gitu loh, yang sifatnya lebih kepada pencemaran nama baik, fitnah,
Omongan yang enggak ini. Kalau omongan kasar atau apa sih ya sebetulnya itu akan balik ke dirinya sendiri lah. Kalau yang omongan kotor, kasar, mesum atau apapun gitu. Tapi kalau yang sifatnya fitnah, pencemaran nama baik dan sebagainya ya mungkin itu sedang akan diproses gitu. Disiapkan. Baik, Spotifyer, itulah bincang-bincang ringan sebenarnya saya dengan Bung Toel, tetapi ringan mungkin berat buat yang lain, sebagian penonton ya. Buat kita ringan, buat yang lain mungkin berat. Saya meragukan kualitas STY untuk mengangkat kualitas permainan timnas. Itu berat buat mereka. Saya ngobrol dengan temen ada di Amerika, di New York. Dia bilang Toel itu seharusnya jangan menutup kolom komentar IG-nya atau sosial medianya, tetap aja buka. Karena apa? Toel itu harus bisa memonetize kebencian orang padanya. Gue bilang bagaimana caranya di Amerika, dia bilang gitu, betapa banyak tokoh, contoh Donald Trump, itu dibenci sama rakyatnya oleh banyak orang Amerika, tetapi dia berhasil memonetize dirinya, ya entah oleh timnya atau bagaimana, itu justru menguntungkan dia. Kalau saya waktu itu setelah sekian lama dibuka lalu yang isinya adalah kata-kata kotor, kasar atau apa ya, kata-kata mesum. Saya hanya memproteksi keluarga aja supaya anak-anak nggak baca itu. Karena kalimat-kalimat yang tentang selangkangan atau apa kan nggak bagus. Jadi sampah ini ya saya proteksi aja, saya tutup aja. Kan cuma lalat yang. Jadi kalau ada yang mau ketemu sebenarnya Anda open aja ya. Iya, kayak kemarin habis La Grande apa ya? Ya, kelompok supporter La Grande. Ya saya juga pengen tahu cara berpikirnya seperti apa gitu. Mau nanya ya silakan aja. Mau diskusi atau apapun ya. Baiklah, Bung Toel, terima kasih Spotifyer. Semoga apa yang kita bicarakan bermanfaat dan sekali lagi tak ada yang tak mendukung timnas Indonesia. Timnas selamanya, tetapi pelatih atau yang lainnya bisa berganti. Ada masanya. Ada masanya. Jadi harga mati kalau buat timnas. Iyalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.